Oke, selamat datang semuanya. Coba deh, pikirin. Siapa sih diri kita yang asli pas lagi online? Kita semua kan punya kehidupan digital nih. Tapi gimana ya cara kita ngebangun persona kita di sana? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang jujur aja deket banget sama kita semua. Hayo, ngaku. Pasti pernah kan? Pas jari udah siap-siap mau neken tombol post, tiba-tiba ragu. Fotonya udah oke belum ya? Captionnya cringe nggak sih? Nah, momen-momen ragu kayak gitu, itu dia pintu masuk ke dunia yang bakal kita obrolin sekarang. Nah, ini dia nih intinya. Apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali bukan cerminan langsung dari kenyataan loh. Justru ini lebih kayak sebuah panggung yang udah disiapin rapi banget. Setiap postingan itu hasil dari pilihan yang sadar, mana yang mau dipamerin, dan ya mana yang mending disimpan aja. Jadi, kita mungkin mikirnya medsos itu ya spontan aja gitu kan. Tapi, coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, pengennya sih nge-share apa adanya. Tapi di sisi lain, ada strategi yang main. Kita milih foto yang paling bagus, captionnya diutak-atik biar pas, dan yang paling penting nih, kita ngebangun yang namanya highlight reel. Jadi isinya cuma momen-momen terbaik doang, bukan keseluruhan cerita hidup kita. Terus kenapa sih kita ngelakuin ini? Ternyata ada loh beberapa teori keren yang bisa ngejelasin kelakuan kita ini. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Yang pertama, ada konsep namanya kurasi atau curating. Gampangnya gini, bayangin kamu itu kurator museum. Pasti nggak semua lukisan dipajang kan? Kamu bakal milih yang paling bagus, yang paling pas sama temanya, terus ditata yang rapi. Nah, persis kayak gitu yang kita lakuin sama hidup kita di dunia maya. Dan ini nyambung ke konsep kedua, presentasi diri atau self-presentation. Ini tuh semacam seni ngatur gimana orang lain ngelihat kita. Tujuannya apa? Ya buat ngebentuk citra atau persepsi tertentu di kepala orang-orang yang lihat. Dan tahu nggak, konsep ini tuh sebenarnya udah lama banget ada, jauh sebelum ada internet. Ada sosiolog namanya Irving Goffman. Dia bilang di tahun 1959, hidup sosial itu kayak panggung teater aja. Kita semua ini aktornya yang mainin peran masing-masing. Nah, sekarang media sosial jadi panggung global kita, tempat kita manggung di depan penonton yang jumlahnya nggak kehitung. Ini analogi yang pas banget sih. Anggap aja profil media sosial kamu itu etalase diri, kayak etalase toko gitu loh. Pastikan yang dipajang di depan itu barang-barang yang paling bagus biar orang tertarik. Sama, kita juga majang versi terbaik dari diri kita. Tujuannya ya buat narik likes, follows, dan ya validasi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di dunia nyata. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Sebut aja namanya Andra. Coba lihat, di dunia maya, Andra ini kelihatannya percaya diri banget, produktif, bijak. Tapi kalau di dunia nyata, jauh beda. Dia sering nggak pede, pemalu, bahkan sering cemas. Jadi, persona online-nya itu kayak topeng digital yang dia buat dengan sangat teliti. Terus gimana caranya topeng ini bisa bertahan? Nah, ini lewat sebuah siklus yang kuat banget. Pertama, si Andre ini bikin konten yang menurut dia keren dan layak tonton. Terus yang kedua, dia dapat validasi, likes, komen-komen positif. Nah, yang ketiga, validasi ini bikin dia makin semangat buat terus-terusan nampilin persona itu. Ini tuh kayak lingkaran umpan balik yang, jujur aja, bisa bikin ketagihan. Dan ternyata, Andre ini nggak sendirian. Jauh dari itu. Ada survei dari CFDS UGM tahun 2023 yang nunjukin fakta yang lumayan kagetin. 71% pengguna medsos di Indonesia itu sering ngedit kontennya dulu sebelum diupload. Jadi ini bukan lagi kelakuan segelintir orang, tapi udah jadi hal yang normal. Tentu aja yang namanya kurasi diri ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi kekuatan, tapi di sisi lain bisa jadi beban. Kita lihat sisi positifnya dulu ya, kurasi yang strategis itu bisa berguna banget. Pertama, bisa buat bangun personal branding. Ini penting banget buat karir atau bisnis. Terus bisa buka peluang buat kolaborasi. Dan juga kita bisa nyobarin ide-ide atau pengaruh positif. Intinya, ini bisa jadi alat pemberdayaan diri. Tapi ada juga sisi gelapnya. Tekanan buat selalu kelihatan sempurna itu bisa bikin cemas dan capek mental, atau yang sering kita sebut burnout. Kita jadi gampang banget ngebandingin dapur kita yang berantakan sama etalase orang lain yang kinclong. Dan yang paling bahaya, kita bisa-bisa kehilangan jati diri kita yang asli. Oke, jadi gimana dong cara kita ngadapin ini semua? Kuncinya adalah dengan ngertiin kalau kita itu sebenarnya punya 3 wajah identitas yang beda. Yuk kita lihat satu-satu. Nah, ini dia petanya. Pertama, ada identitas nyata. Ini ya diri kita apa adanya, lengkap sama plus minusnya.
Terus kedua, ada identitas ideal. Ini adalah versi diri yang kita pengen banget capai, cita-cita kita. Dan yang terakhir, identitas daring. Ini adalah versi yang udah kita poles buat diliatin ke orang lain. Seringnya sih ini campuran antara yang nyata sama yang ideal. Jadi poin pentingnya ini nih, identitas online kita itu bukan berarti bohong 100%, tapi juga bukan kenyataan yang utuh. Dia itu kayak ruang di tengah-tengah, tempat di mana realita ketemu sama mimpi. Anggap aja dia itu jembatan antara siapa kita sekarang dan kita pengen jadi siapa nanti. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh, lihat profil online kamu. Itu lebih ke cerminan diri kamu yang asli atau lebih ke sebuah ciptaan yang kamu bangun dengan sengaja? Mungkin jawabannya di tengah-tengah ya. Makasih banyak udah dengerin.